Selamat malam semuanya. Terima kasih buat yang udah join sampai ke sesi 3 kali ini ya. Di sesi pertama kita udah bahas kan apa itu desain grafis, terus lanjut ke sesi 2 tuh pemakaian AI sama desain untuk UMKM. Nah sekarang kemarin kan ada yang request pakai tutorial software, mungkin itu bisa nanti di next atau mungkin kita nanti bikin ini buat belajar bareng di luar sesi ini, karena menurut saya ada satu step lagi yang sebetulnya lebih penting gitu, lebih urgent, yaitu soal branding dan juga desain untuk UMKM gitu. Jadi branding gitu. Kan kemarin waktu di akhir sesi kedua tuh ada yang nanya juga kan gimana biar beda lah, terus gimana caranya biar punya karakter meskipun banyak produk yang sama gitu. Nah ini makanya kita bahas di sini, belajar bareng soal branding dan desain untuk UMKM. Ini basic sama fundamental dari brand identity. Nah mungkin bisa next slide. Nah apa sih gitu branding tuh? Mungkin kalau misalkan ngomongin branding pasti yang kepikiran tuh kayak desain, poster atau logo gitu kan. Terus kayak ya logo lah. Tapi sebenarnya branding tuh bukan cuma soal logo gitu, tapi lebih ke persepsi gitu. Contohnya misalkan kayak kalau kita ngomongin soal es krim boba gitu, nah pasti hampir rata-rata yang kepikiran kan di gambaran kita tuh Mixu ya, Mixu gitu. Padahal kan banyak brand-brand serupa gitu, kayak ada si boba, terus yang baru lagi mungkin apa kayak es krim gitu, Tian Lala, terus ada beberapa kompetitor serupa gitu. Cuman kan kayak nggak tahu kenapa kita ketika ngomongin soal es krim boba ataupun minuman boba pasti tujuannya tuh ke Mixu gitu. Nah itulah gimana branding berjalan gitu. Nah branding tuh bisa dimulai dari logo misalkan. Kayak logo tuh menghasilkan desain. Logo kan desain gitu. Nah desain itu menciptakan experience gitu. Nah dari experience ini yang akhirnya ngebentuk persepsi. Nah persepsi itu ya jadinya brand gitu. Jadi brand gitu. Persepsi itu branding gitu. Jadi branding tuh bukan cuman logo doang, tapi branding tuh ada beberapa tahapan gitu. Dan sebenarnya branding tuh persepsi gitu yang ditanam di kepala konsumen ketika kita nyebutin sesuatu, kayak contohnya misalkan pengen es krim boba gitu. Nah itu kan kayak otomatis kita hampir mengarahnya ke Mixu gitu. Padahal ya es krim boba tuh banyak gitu. Cuman kenapa Mixu gitu? Ya itu karena dari persepsi gitu dan juga branding. Nah desain itu sebagai alat yang ngebentuk persepsi ini. Desain tuh alat brandingnya gitu. Ya contohnya kayak misalkan kalau desainnya atau secara brandingnya itu berantakan lah secara visualnya gitu, nggak konsisten, itu kan kesannya kayak nggak kuat gitu persepsinya gitu. Jadi branding tuh ya yang melekat gitu di brandnya gitu. Brand tuh kan bukan apa yang kita sampein soal diri sendiri, tapi brand tuh apa yang orang lain rasain gitu. Terus kayak contohnya lagi ada kayak mau makan mie yang pedas terus murah gitu, pasti 90% kan gacoan gitu, mie gacoan gitu. Nah itu branding gitu. Nah brand identity-nya itu ya gacoan, warnanya ungu, biru, pink, tipografinya kayak gini, interiornya kayak gini, rukonya kayak gini. Nah itu brand identity-nya. Lah brandingnya tuh ya mie gacoan, pedas, murah, rame. Itu brandingnya gitu. Jadi branding itu bisa dibilang reputasi lah. Kalau brand identity itu semacam penampilan gitu. Kayak padahal kalau misalkan ngomongin mie
pedas mie level gitu, yang pedas mie level gitu. Itu mie kober tuh yang pelopornya sebenarnya gitu, tahun 2010 gitu. Cuman kenapa yang lebih viral tuh mie gacoan gitu. Selain karena emang ya mungkin marketing, secara visual branding juga lebih kuat gitu si mie gacoan gitu dibanding kompetitornya si mie kober ini gitu. Terus ada lagi kopi kenangan sama janji jiwa gitu. Ini sama-sama jualan kopi kan, tapi ya dari visualnya berbeda cara penyampaiannya gitu. Kalau kopi kenangan mungkin lebih ke corporate, profesional gitu. Sementara janji jiwa tuh lebih ke emosional, kayak couple gitu kesannya. Jadi meskipun produknya sama tapi bisa punya persepsi yang beda gitu. Oke, next slide. Nah, kenapa desain penting gitu untuk UMKM? Kayak kita apalagi di tahun 2026 ini dan ke depan, kita kan hidup di era sosial media digital gitu. Otomatis yang bisa kita rasain pertama tuh, atau yang bisa pelanggan pertama rasain tuh ngelihat dari visualnya dulu gitu. Ya Instagram tuh atau sosmed tuh bisa dibilang kayak digital toko kita kan gitu. Kalau misalkan kayak etalase ataupun ya bisa dibilang toko kita berantakan mulai dari feeds-nya, orang kan jadi kayak ragu juga gitu mau beli gitu. Karena kan sekarang bisa dibilang ya orang-orang tuh beli lihat visualnya dulu gitu, dari matanya dulu nih. Baru bisa mulai mau nyicipin gitu. Ah menarik nih, misalkan kayak gacuan kan bisa dibilang terobosan ya. Kayak di samping kompetitornya tuh yang mulai dari pemakaian warna deh, warna yang identik dengan merah, orange, kuning gitu kalau mie-mian, apalagi pedes. Nah, gacuan ini berani buat twice ke warna-warna yang jarang dipakai gitu. Nah, itu kan akhirnya bikin orang kayak penasaran dulu gitu dari visualnya, terus akhirnya baru nyobain ke produknya gitu. Nah, bisa dibilang ini ada 2 feeds Instagram, ini sama-sama jualan kopi. Yang pertama Daily Dose, yang kedua nih Kopi Kabi. Nah, ini kan sama-sama jualan kopi gitu. Sama-sama warna biru juga secara brand identity. Tapi dari segi visual terlihat lebih rapih dan menarik yang sebelah kiri gitu. Karena kesannya tuh lebih rapi gitu. Kalau yang kanan tuh ada yang ini ya tiba-tiba putih, terus ada yang kuning nih, yang ininya kuning gitu. Jadi ya kurang, secara visual kurang menarik gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke tahap yang lebih ini, kita coba bahas soal fondasi visual di brand dulu gitu. Itu brand identity kan. Nah, ini ada beberapa logo yang bisa dibilang sudah cukup terkenal. Mereka nih semua nih basisnya dari UMKM ya, meskipun emang sekarang udah gede gitu. Kayak ada Kopi Kenangan, Mixu, Gacoan, terus ada Kopi Tuku. Nah, yang bisa kita pelajari kan dari brand-brand ini tuh sebenarnya mereka bukan cuma jual produk gitu, tapi juga mereka tuh jual experience gitu. Kalau misalkan contoh misalkan kalian masuk ke 5 cabang Mixu yang berbeda gitu, atau 5 cabang Kopi Kenangan yang berbeda, itu tampilan atau experience yang kalian rasain tuh kan sama gitu. Mau cabang di misalkan di Jakarta Timur sama cabang di Jakarta Barat gitu, itu experience sama tampilannya tuh sama gitu, mirip gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ada sistemnya gitu. Sistem visual, bisa dibilang sistem visual kali ya. Jadi konsisten dalam sistem visual tersebut gitu. Oke, lanjut. Lanjut, Bang. Nah, apa sih brand identity gitu?
Brand identity itu tuh semacam sistem visual yang konsisten. Kayak bukan cuma logo, tapi ada warna, ada font, ada layout, ada tone, ada karakter. Ya kalau kita ulangi lagi, kalau misalkan brand itu adalah persepsi, nah brand identity itu alat untuk ngebangun persepsinya gitu. Nah kalau misalkan identitinya aja nggak konsisten, nah persepsinya juga kan jadi ngaco, jadi nggak konsisten juga gitu. Jadi bukan cuma logo kan, tapi sistem visual yang konsisten gitu. Representasi karakter dari brand, cara brandnya tuh dilihat. Brand identity itu bisa dibilang wajah visual dari brand gitu. Kalau brandingnya adalah persepsi, ya brand identity alat ngebentuknya gitu. Nah elemen-elemennya ada logo, ada warna, visual, style, personality, banyak lah gitu. Cuman mungkin nanti kita coba ambil beberapa yang basic dan yang penting aja gitu. Oke, next. Nah, apa sih gitu branding sama brand identity gitu? Ini kita coba pakai nanti ada beberapa studi kasusnya. Kayak contohnya Migacoan gitu. Brandingnya Migacoan itu tempat nongkrong anak muda, pedas, terus murah. Nah itu brandingnya gitu. Yang melekat, persepsi yang melekat di masyarakat. Nah identitinya apa? Warna yang beda, yang lebih stand out. Warnanya pakai warna cerah nih, warna pink sama biru. Terus nama menunya juga kan unik gitu. Kalau dulu tuh awal-awal tuh Gacuan tuh pakai nama menunya tuh mie setan, mie iblis kalau nggak salah ya. Terus sekarang ganti jadi mie home pimpa sama ya mie Gacuan gitu. Ya visualnya tuh energik gitu. Nah coba misalkan kita ganti, misalkan kayak bayangin kalau misalkan Gacuan ini pakainya warna silver atau abu-abu gitu, itu kan jadi persepsi kita jadi beda gitu kan, jadi kayak minimalis gitu, jadi beda lagi gitu persepsinya gitu. Jadi kalau tanpa identity, brandingnya tuh jadi nggak kerasa. Makanya fondasi awalnya brand identity gitu, baru nanti bisa ngebuat branding gitu. Oke, next. Next slide bang. Nah elemen-elemen yang ada di brand identity tuh yang mungkin yang kerasa gitu ya. Ada logo, ada warna, ada font, terus visual, karakter, sama positioning. Contohnya nih yang sebelah kiri Apple gitu. Ini sama yang kanan Xiaomi. Ini dua perusahaan yang sama bergerak di bidang IT kan, teknologi gitu. Jualan handphone, laptop apa segala macam. Tapi dua-duanya punya branding dan brand identity yang berbeda gitu, sesuai dengan target dari masing-masing perusahaan. Nah kalau Apple gitu, yang kerasa kan kayak identitinya tuh ya logonya simple, terus warnanya clean, netral gitu, minimalis, fontnya modern, terus ya visualnya eksklusif, personality-nya tuh kayak profesional premium gitu. Ya positioningnya jelas, kalau si Apple ini emang kelas menengah ke atas ya gitu. Nah sekarang ngeliat yang Xiaomi logonya simpel, terus dari warna lebih energik, lebih inovatif gitu, kayak cepet gitu perkembangannya, terus fontnya modern, visualnya tuh ambisius gitu, terus juga kayak terjangkau. Nah personality-nya tuh efisien, terjangkau, mass friendly gitu. Positioningnya udah jelas kelas bawah menengah ya. Bisa dirasain dari ya paling kerasa sih harga ya. Dari harganya kan yang Apple nih dominan mahal gitu, pricey gitu. Nah kalau Xiaomi kan lebih terjangkau, lebih murah gitu. Jadi kayak kita bisa lihat dari awal mau dibawa kemana brand ini gitu. Kalau misalkan targetnya kita targetnya kelas atas gitu, ya berarti yang dipilih adalah mulai dari warna, logo, terus visual, karakter, semua harus sinkron gitu. Kita mau nunjukin kesan eksklusif, premium,
yang melekat di masyarakat tuh warna-warna silver, terus mungkin coklat tua kayak gitu-gitu. Nah kalau mau yang murah, terjangkau, bisa pakai warna-warna yang lebih orange atau kuning kayak gitu. Oke, next. Nah ini ada brand identity basic ya. Ada kayak kita misalkan mau bikin brand identity itu mau ngapain dulu sih, kayak yang sudah pasti brandnya mau apa gitu. Maksudnya brandnya mau bikin apa sih kita tuh gitu. Bikin coffee shop kah, atau maksudnya mau jualan kopi kah, atau mau jualan mie, jualan seblak, jualan pecel lele kan, Bang Bujang mau jualan pecel lele. Terus target marketnya kemana gitu, terus karakternya mau seperti apa, terus pemilihan warna nyambung sama font gitu. Nah itu pecel lele ya, lebih kayak apa ya, ini bukan kayak pecel lele. Nah brand identity itu bukan soal kayak bagus atau jelek gitu, tapi jelas atau enggak gitu. Identitas dari brandnya tuh jelas apa enggak gitu. Ya kalau identitasnya nggak jelas ya brandnya jadi persepsinya juga jadi nggak jelas gitu, otomatis akan sulit buat berkembang. Oke, next. Nah ini contohnya ya, misalkan kita balik gitu, kayak yang sebelah kiri kan logo Apple, yang kanan Xiaomi. Kalau misalkan Apple pakai logo warna kuning begini mencolok gitu, itu kan kesan di samping kalau kita tahu bahwa Apple ini emang udah brand yang premium kayak gitu ya, cuman kan kesannya jadi beda gitu. Kesannya tuh jadi kayak murah, kesannya jadi kayak terjangkau gitu. Sedangkan Xiaomi ketika dipakein warna silver begini, kesannya tuh jadi premium, jadi apa? Kayak eksklusif, profesional gitu. Jadi dari warna aja udah kerasa banget gitu. Oke, next. Nah ini coba kita pakai studi kasus Nigacuan sama Kobermi yang tadi ya. Nah ini kan mereka nih berdua sama-sama produknya sama gitu, jualan mie pedas gitu kan. Dari target juga mirip, harga juga nggak jauh beda. Tapi kalau kita lihat siapa yang lebih kuat secara brand awareness-nya gitu. Yang pasti Gacuan ya, karena yang mau gimana pun, misalkan contoh kayak ada brand serupa gitu. Sekarang kan banyak ya, kayak ada Wizmi, terus ada Maumi, terus pokoknya brand-brand serupa. Tapi tetap kayak persepsi kita tuh kalau mie pedas murah tuh Gacuan gitu. Meskipun pilihannya banyak gitu. Sama aja kayak ini, kayak air mineral gitu. Mau brand apapun kita pasti nyebutnya Aqua kan gitu. Kayak beli Aqua, padahal kita ngambilnya misalkan air mineral gitu. Nah itu persepsi gitu, persepsinya. Nah kayak itu tuh bisa kayak gitu tuh kenapa sih gitu. Ya faktornya banyak ya. Di samping dari strategi marketing, ada kayak branding tuh jadi salah satu yang kunci juga gitu. Konsistensi, nama menunya unik, visualnya lebih kuat, outletnya juga konsisten, seragam gitu kayak gitu. Jadi semua orang tuh ngerasain experience-nya sama gitu. Jadi satu kesatuan. Kalau Gacuan tuh kayak gini, outletnya seperti ini, logonya seperti ini gitu. Coba next. Nah ini ada lagi. Ini kan semua jualan kopi gitu. Tapi kita bisa lihat secara visual mereka punya brand identity yang berbeda dan branding yang berbeda juga. Kayak yang flash coffee itu kan kayak kontras banget gitu. Merah sama kuning gitu. Bold gitu kesannya tuh. Terus kalau Fore tuh kayak modern, minimalis. Kopi kenangan
kayak hangat korporat gitu, corporate. Terus ada Tomorrow juga, terus ada Janji Jiwa. Kesana tuh emosional banget gitu. Nah ini kan ingat lambung ya. Semua ini kan produknya sama, tapi persepsinya di orang tuh pasti beda-beda gitu. Oke, next. Nah, jadi produk mirip tuh bisa punya nasib yang berbeda gitu. Konsistensi juga penting. Warna dan tipografi jelas nentuin gimana karakter. Dan media sosial tuh harus ada satu identitas, apalagi punya banyak cabang ya. Kayak misalkan contoh Mixu, Indramayu, Mixu, Jakarta Barat gitu-gitu. Nah mau gimana pun harus satu identitas gitu. Nggak bisa kayak ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kan jadinya nggak konsisten dan jadi persepsinya jadi ngaco gitu. Sebenarnya yang mana nih brandnya tuh, arahnya kemana gitu. Makanya kenapa harus satu identitas gitu. Arah kiblatnya. Nah ini kayak contohnya nih, bawah nih ada kopi yang kopi keliling, ada kopi jago, ada sejuta jiwa, terus ada kopi-kopi lain, tapi yang stand out secara visual kopi jago gitu. Terus ya kopi sejuta jiwa, yang lain tuh kayak ya udah gitu, sekedar kopi aja gitu. Nah ini Mixu sama si Boba nih, padahal si Boba kan yang lebih dulu ya daripada Mixu, tapi yang lebih stand out sekarang malah Mixu, karena secara visual tuh lebih menarik Mixu gitu. Apalagi ada Snow King ini kan, yang ikonnya gitu. Sementara si Boba tuh brandingnya cuman tulisan doang si Boba gitu. Secara visual brand identity kurang kuat gitu. Makanya brandingannya juga kurang kuat gitu. Lebih kuat Mixu kan. Mixu sampai ada lagunya kalau nggak salah ya. Ada lagunya, terus jadi mereka tuh ngedeliver brandnya tuh benar-benar gitu. Oke, next. Nah ini framework basic aja. Kayak misalkan kita mau bikin misalkan kita bikin brand atau udah punya brand yang sudah pasti, bikin dulu brand identity-nya, tentuin sebagai guide, terus bikin template. Nah template tuh bukan cuma soal template desain ya, tapi template tuh bisa juga jadi dari color palette atau color tone warna gitu. Nah contohnya nih, yang sebelah kiri kan si Dikichi ini udah jelas ungu gitu, template warnanya, template desainnya kayak gini. Nah sementara yang kanan nih Chorus Coffee, mereka desainnya bisa dibilang nggak ada desainnya, tapi mereka punya template warna coklat yang senada gitu. Ini jadi ciri khasnya gitu. Dan yang paling penting ya konsisten gitu. Di setiap postingannya selalu memunculkan warna identitasnya gitu, color identity-nya gitu. Oke, next. Nah, tugasnya adalah, nah ini sebenarnya tugasnya bikin, kalau kalian emang udah punya brand, coba bikin brand identity buat brand kalian sendiri yang udah jalan, bidang apa aja, nggak harus makanan ya, karena UMKM kan bukan cuma makanan ya. Terus ya brand identity basic aja, terus nanti bikin desain digitalnya dan juga desain offline-nya, kayak buat poster atau promo, bikin satu feeds aja atau 2 buat sosmed. Terus kalau bisa nanti diaplikasiin si desainnya ke mockup. Nah buat bikin mockupnya, misalkan gimana bikin mockupnya, nah itu nanti bisa cari di Google, nanti saya coba kasih link buat download mockup, atau bisa pakai Google Wish. Nanti promptnya bikin di ChatGPT kayak kemarin yang udah saya contohin kan,
Kalian mau bikin ngeprom apa, bikin promnya dari ChatGPT kayak gitu. Nanti kita lagi nanti coba saya bantu juga buat ini tugasnya, misalkan kayak aduh susah bikin mockupnya, nah nanti bisa saya bantu cara-caranya gimana gitu. Nah ini menarik nih, cara yang tepat buat nentuin warna logo branding biar orang tahu ciri khas dari usaha kita. Kayak yang pertama nih, langsung ada pertanyaannya. Yang sudah pasti ditentuin sama kitanya sendiri ya. Jadi kayak misalkan kita contoh bikin usaha coffee shop atau kita bikin jualan kopi. Nah, kita tuh targetnya kemana sih? Misalkan targetnya anak muda, terus harga kopinya murah, ya budget friendly lah, anak kos gitu, mahasiswa. Nah itu misalkan kita pengen pakai warna kuning atau warna orange buat ngasih kesan kalau ini tuh terjangkau gitu. Nah terus kalian bisa tambahin satu warna lagi yang emang mewakili karakter dari brand kalian. Misalkan karakternya pengen agresif, ya udah berarti bisa pakai warna merah atau warna-warna yang bold gitu, warna ungu yang cerah-cerah gitu. Terus kalau pengen yang murah tapi masih kalem, berarti bisa pilih warna coklat atau warna biru atau warna hijau gitu. Nah soal kayak gitu bisa dibantu konsultasi juga kan sama AI gitu. Sekarang kan bisa tanya gitu, kalian misalkan kalian ngeprom nih, saya pengen bikin usaha jualan kopi, brand saya pengen gini, karakternya pengen seperti ini, positioningnya pengen seperti ini, tolong berikan color palette-nya gitu. Nah nanti kan dikasih tahu tuh color palette-nya yang cocok sama filosofinya gitu, dikasih tahu. Nah nanti kalian adjust lagi aja, kayak misalkan kayaknya lebih cocok ini, karena AI kan balik lagi ya, AI itu cuma asisten buat temenin kita nyari ide doang gitu, tapi yang nentuin itu tetap kitanya sendiri gitu. Nah misalkan Bang, oh mau ya, interupsi coba. Berarti nggak melulu harus ini ya bang, apa sesuai sama apa yang mau kita jual ya. Misal kita mau jualan alpukat nih, kan secara brand identity si alpukat hijau ya kan. Tapi kalau pengen kita nyeleneh gitu, apa paletnya beda gitu, gimana bang? Apa tetap pondasinya harus sama untuk secara warna ya? nah itu sebenarnya kan balik lagi ke brand alpukatnya. Brand alpukat ini mau dibawa seperti apa gitu. Kayak contohnya tadi kan gacoan gitu. Gacoan kan nggak ada warna Nah eh iya. ya kan kuning sama Iya. apa orange ataupun yang identik dengan warna makanan. Tapi Iya. itu akhirnya sekarang ikutin kan Wizme. Kalau yang tahu kan sekarang Wizme itu warnanya itu nggak ada brand mie-nya sama sekali gitu. Terus apalagi di Kici itu kan Berarti biru gitu. janji jiwa juga sih. Ya janji jiwa kan. Nah itu balik lagi ke kita mau ngebuat Mau dibawa ngedeliver, kemana ya? mau dibawa kemana gitu brand kita gitu. Kayak gitu. Ada lagi atau lanjut ini dulu nih yang Mbak Winda nih, lebih Ya worth mas, it lanjut mana kali. kalau untuk audiens, desain atau video short reels? Nah ini sebenarnya dua hal yang punya fungsi yang berbeda ya. Kalau menurut saya eh jadi saya pernah ini ambil contoh, ada namanya Ke Rumah Ramen. Nah ini tuh punya dosen saya, dosen DKV. Dia jualan ramen, tapi isi feed Instagramnya tuh semuanya video short reels konten gitu. Nah saya kan nanya gitu, kenapa isinya video konten semua gitu, nggak ada brand identitinya tuh nggak kelihatan gitu di mata saya gitu.
Nah, terus dia ngasih tahu kalau misalkan si video-video konten itu ya tujuannya emang udah jelas itu mah buat ngeboost marketingnya dulu gitu, buat ngeboost promosinya gitu. Nah, gimana cara ngebangun brand identity-nya gitu? Kalau misalkan banyak video-video reels-nya gitu, yang otomatis kan kadang nggak pakai thumbnail gitu ibaratnya. Kecuali kalau emang kita edit lagi pakai thumbnail, nyesuaiin warna feeds yang kita mau gitu. Kayak contohnya tadi di Kici kan itu kan video-video semua gitu, tapi ada thumbnailnya sama dia diganti gitu. Nah, brand identity itu bukan ditunjukin di sosmed doang, tapi secara langsung juga. Jadi si yang ramen ini dia emang secara visual di sosmednya tuh nggak terlalu kelihatan brand identity-nya gitu. Tapi secara nggak sadar kita tuh udah kebawa gitu lewat seragam karyawan, terus interior yang dipakai tuh warnanya sesuai dengan color palette si ramennya. Terus yang udah pasti ya signage kayak misalkan banner apa segala macem. Jadi nggak melulu soal di sosmed gitu, tapi bisa juga secara langsung. Nah, kalau misalkan ngomongin worth it mana kalau untuk audience desain atau video short reels, itu balik lagi ke fungsinya. Fungsinya mau buat marketing yang kayak bikin konten yang viral, atau pengen ngasih tunjuk pesan gitu. Kalau ngasih tunjuk pesan, contoh misalkan kita ada promo nih. Nah, yang udah pasti kan gimana caranya orang-orang biar tahu itu promo? Kalau misalkan jelas gitu, ada poster promo apa segala macam, informasinya jelas. Nah, kalau mau nyampein informasi, menurut saya lebih worth it pakai desain gitu. Tapi untuk mempromosikan promosi itunya, biar apa ya, biar si toko kita tuh itu lebih itu ya pakai ads dari video short reels gitu. Bisa juga dua-duanya gitu, nggak usah dipilih kan, langsung aja dua-duanya. Jadi kita bikin desainnya juga, terus bikin video short reels. Karena banyak sekarang kayak coffee shop ataupun yang makanan-makanan gitu, udah pasti mereka bikin desainnya dulu buat di feeds. Nah, buat ngebusnya itu biasanya mereka bikin video reelsnya yang ujung-ujungnya tuh deliver ke postingan si desainnya juga gitu. Kayak gitu. Itu yang dilakuin sama dosen saya yang buat ramen itu gitu. Jadi dia bikin feeds-nya, terus buat ngebusnya dia pakai video. Jadi orang tuh tetap bisa ngelihat informasi dengan jelas lewat tahu informasinya itu dari video gitu. Karena misalkan dari video kurang jelas gitu, terlalu cepat, malas ngulang-ngulang. Akhirnya dia lihat desain posternya yang still kan, jadi informasinya lebih jelas terbacaannya. Brand identity bisa selain logo, bisa brand identity kan bisa lihat dari warna, terus tipografi. Contohnya kayak misalkan gacoan deh, balik lagi ke gacoan gitu. Misalkan kita ngelihat kayak poster gitu, kita nggak ngelihat logonya kan, tapi ngelihat tuh warna ciri khas dari gacoan tuh udah nempel, kayak otomatis nempel di kepala kita gitu, warna pink sama birunya gitu. Terus Mixu, misalkan ada kayak poster ataupun bangunan gitu dari jauh warna merah gitu. Nah, itu ataupun ngeliat karakter kan udah pasti, oh ini Mixu nih gitu. Jadi brand identity itu bukan logo doang, tapi bisa warna, font, dan itu bagusnya jadi satu kesatuan nih. Logo, font, terus ya positioning apa segala macem. Ngumpulin tugasnya di WA Bang, atau ada form khusus di Google Drive.
Nanti dibikin link Google Drive-nya, nanti bisa kalian upload di situ hasilnya. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng mungkin biar lebih enak. Bang, misalkan belum punya brand, bisa pakai brand bohong-bohongan. Bisa pakai bikin brand fiktif aja. Bang, ada info website yang banyak video-video footage free yang bisa kita pakai buat bikin video marketing. Ada. Saya lupa, nanti saya nyimpan beberapa, nanti saya share di grup buat video-video footage yang free use itu untuk komersil. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih advance, lebih bagus, tapi ini harus berlangganan Gemini Pro, nanti ada pakai Google Flow. Nah, Google Flow tuh bisa bikin video generate, kreditnya gratis, tapi harus berlangganan. Kalau mau lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 10 detik tuh. Tapi kalau yang gratis bisa Google Flow, tapi cuman bisa, kalau nggak salah kurang dari 5 detik dan nggak ada suara. Membangun brand identity untuk audiens Indonesia dan luar negeri, apakah ada perbedaan yang mencolok? Ya, untuk audiens Indonesia sama luar negeri kan dari culture itu beda. Jadi kita juga harus lihat juga. Contohnya, bahkan at least culture orang. Gram, ini 3 menit lagi nih. Ini bisa, ini keluar dulu nih semuanya ya. Bubar nih. Bubar. Ntar masuk lagi ya. Iya. Ini gue akhirin, langsung masuk lagi ya. Ini ya linknya. Ini bukan sih? Iya benar, ini lagi. Oh, ini lagi ya. Nah, tadi jawab pertanyaan Martin tuh, dia udah masuk kok. Langsung aja jawab. Oh ya. Yang audiens luar negeri sama Indonesia itu jelas beda. Harusnya dibedain gitu. Karena kan brand identity juga selain target audience tuh ada ngelihat behavior juga kan. Terus kayak culture, behavior sama culture kan yang udah pasti beda ya. Audiens di Indonesia sama di luar negeri gitu. Kayak orang-orang di Singapura misalkan belum tentu cocok gitu, belum tentu langsung suka sama visualnya. Gacuan misalkan kayak di sana culture-nya sih kalau mie atau perusahaan mie itu ya eksklusif, premium kayak gitu karena mungkin dari apa ya, bisa dibilang ya perekonomian, terus ini standar hidupnya tuh lifestyle-nya berbeda gitu sama di sini gitu. Otomatis pendekatan emosionalnya juga berbeda gitu. Nah, ini saya juga sebenarnya masih belajar ya soal kayak gimana sih biar audiens di luar negeri juga bisa ngehook gitu sama brandingan kita gitu. Saya juga masih belajar karena audiens luar negeri tuh kadang random juga ya. Kadang random gitu, kadang mereka tuh udah di tahap yang kayak apa ya, misalkan karena culture-nya dan juga budaya konsumtifnya beda gitu. Jadi ngebacanya juga beda gitu. Kalau di sini kan diskon gede-gede gitu, tulisan diskon gede-gede tuh
menarik banget. 12 itu menarik banget. Kalian belum tentu orang Singapura gitu atau orang Jepang melihat diskon tertarik gitu. Jadi secara behavior, secara culture akhirnya beda gitu komunikasinya. Ada lagi? Nah sih. Oh ini. Izin nambahin juga nih Makrab. Sebenarnya kalau misalkan kita punya brand ya, kayak Instajam ini kan termasuk produk ya. Kenapa sih Instajam bisa masuk ke pasar lokal gitu dan pasar luar negeri? Ya sejauh ini dari beberapa benua kayak Asia, Eropa, Australia dan Afrika, Instajam masuk gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak selain brand yang bagus, tapi di sisi lain kita juga hal yang paling penting itu relasi gitu. Dan juga bagaimana kita nge-branding produk kita di dalam environment kita gitu. Jadi kayak ya lu bagaimana ngejualnya dengan baik juga gitu. Percuma kalau misalkan Iya brandingnya benar-benar. bagus tapi marketingnya jelek gitu. Dan marketingnya jelek percuma kalau misalkan dari orangnya nggak bisa nge-branding buat barangnya gitu. Personal branding lebih kayak gitu ya Bang Akram ya. Nah, iya benar kan. Inside job kan banyak ya klien-klien luar negerinya ya. Sebetulnya kayak brand. Nah, balik lagi ya, branding tuh bukan berarti ngebuat atau jadi tools kalau brand atau usaha kita tuh jadi penjualannya oke apa segala macam tuh bukan gitu. Tetapi ada lagi namanya IMC kan, Integrate Marketing Communication. Nah, IMC itu gabungan dari branding sama strategi marketing gitu. Kayak contohnya misalkan apa ya? Misalkan brand outdoor. Misalkan kita punya brand outdoor. Nah, salah satu strategi marketingnya tuh kan banyak ya. Misalkan kayak bisa nge-ads atau apa segala macam. Tapi ada di IMC tuh ada metode kayak misalkan membangun identitas brand dari marketing. Contohnya ya support influencer yang sering pergi ke gunung. Terus jadi kan itu makin melekat gitu kalau kita tuh brand outdoor gitu. Atau acara-acara camping. Nah, kayak gitu-gitu. Mana tadi ada yang nanya? Tips nge-branding produk jualan kita Bujang tuh. Misalnya kita mau produk handmade di market luar negeri. Sebenarnya hal yang paling penting itu kenapa ini gue jawab ya yang belum pernah kenapa Instajam punya banyak klien luar persyaratan dengan marketing gitu. Bahkan Instajam aja baru punya sales setelah 3 tahun gitu. Gue baru dapat sales itu setelah sebulan ini sih 2 bulan ini saja baru punya sales gitu. Dan kebanyakan itu dari ya koneksi. Jadi kayak ya kita berkawan bisa ke siapa aja. Jadi kayak teman-teman segala macam. Kalau misalnya kita nggak punya market dan segala macam, seperti kan oke saya produknya handmade ya. Sebenarnya pertama kayak purchasingnya mainin di lokal dulu sih gitu. Kalau misal lokal udah oke boleh internasional. Even kalau misal pasar internasional, ya kita bisa masuk ke market internasional. Kalau barang-barang lokal luar negeri itu kan ya bisa masuk ke Amazon atau bisa masuk ke Alibaba atau enggak kayak Shopee itu kan punya luar juga gitu. Tapi selain itu juga kita harus tahu nih ekosistem logistik gitu. Jangan sampai kita ngejual produk tapi kita nggak tahu gimana cara produk kita nyampe keluar gitu. Namanya transporter manajemen sistem. Logistiknya juga harus tahu pengiriman seperti apa sampai ke luar negeri kayak gimana dan juga metode paymentnya seperti apa pakai PayPal kan pakai kripto atau enggak pakai third party gitu ya banyak juga sih kalau misalkan handmade itu yang bisa ngepasarin juga kalau sejauh ini aku kalau beli barang luar negeri itu bisa melalui kayak Instagram segala macam gitu kan soalnya platform media sosialnya kan lokal internasional ya jadi siapa aja bisa ngejangkau jadi bisa melalui media sosial atau melalui e-commerce gitu yang penting kita jangan pernah malu buat nge-branding produk kita. Jadi kayak branding bagus tapi kalau marketing kurang ya sama aja. Dan kedua itu harus beriringan gitu. Karena itu irisan yang penting juga dalam menjual produk. Apalagi kayak Nah, itu kan jasa gitu. Gitu kan. nah nambahin lagi nih. Kayak ada kasusnya kenapa sih brand-brand
yang rata-rata ya brand-brand yang udah marketnya sampai luar negeri itu mulai pakai sederhananya kayak modelnya tuh agak-agak bule gitu. Nah itu jadi salah satu ini juga kan, kayak kalau misalkan orang luar negeri ngelihat produknya dipakainya sama bule, ibaratnya apa ya, kayak seras lah sama dia, itu kan dia bisa jadi bayangan dia kan, kayak oh ini cocok nih dipakai saya gitu. Terus kebanyakan produk-produk yang udah marketnya sampai luar negeri itu kebanyakan udah fokusnya ke kualitas, jadi kualitas sama movement mereka gitu. Jadi banyak yang nge-highlight-nya kualitas gitu. Jadi kalau misalkan kan karena mungkin orang luar negeri secara culture, secara behavior tuh mereka lebih suka yang kualitasnya bagus gitu. Karena mungkin bisa dipakai long term. Misalkan beda sama behavior masyarakat kita yang murah nih gitu. Jadi lebih baik beli berkali-kali gitu. Karena murah gitu. Misalkan kayak gitu behaviornya. Sama ini sih kayak ini ada satu platform baru lagi sih, kayak kemarin tuh saya udah klien ya di Universitas Negeri Malang. Kayak ini juga ada AI tools baru juga, N8N itu buat marketing pakai tools full AI gitu. Jadi kita bisa nge-branding produk kita tuh ya pakai AI gitu. Jadi kita cuma ngebuat prompt, nanti dibuatin ada beberapa, ada 3 platform AI gitu buat cloud dan juga generate juga. Nanti bakal diupload di YouTube gitu, di short atau enggak di Instagram, media sosial lainnya gitu. Dan itu ya kalian tinggal bentuk prom aja yang konsisten dan segala macam. Jadi itu salah satu marketing yang jalan gitu. Ya itu salah satu brand juga sih. Jadi strategi marketingnya juga masuk. N8N namanya. Tapi yang brand gua kan masih bergantung banget nih sama platform marketplace LN, di mana potongan penjualannya lumayan gede ya. Gimana sih kita bisa lepas ketergantungan itu, apa kembangun? Ya, jawabannya bangun website ya. Jadi kayak website-nya sebenarnya platform buat sendiri. Kayak Instagram tuh punya produk klien di Kolabit. Kolabit itu dia Asia, dan emang dia tuh awalnya tuh ngejual sama platform lain. Tapi selain kayak dia emang ngejual platformnya dari e-commerce juga. Tapi ada namanya fulfillment shipment ya. Ya nanti ketika shipment itu bisa terhubung juga namanya omni channel. Jadi kalau misalnya pembelian di Shopee atau enggak masuknya ke website. Dan itu segala bentuk marketing dia itu juga bisa tuh melalui dari platform website dan segala macam. Dan sebenarnya kalau fungsinya sih kalau mau general dan apa itu ya di website gitu. Tapi di sisi lain untuk yang kalau brand-brand jujurnya kalau sudah masih UMKM gitu ya menurutku lebih baik nebeng dulu nih, nebeng dulu ke platform e-commerce gitu. Ya kalau misalkan kena tax ya itu wajar gitu. Kalau misalkan kayak pakai line in gitu atau apa gitu, emang itu harus jasa yang mesti kita bayar gitu. Even kalau misalnya punya platform sendiri juga kita masih bayar dong. Kita bayar server, bayar hosting dan segala macam gitu. Jadi kalau emang mau buat website sendiri nggak apa-apa, itu jadi diri si perusahaannya. Dan marketingnya ya terserah gitu. Nanti purchasingnya bisa end to end lewat CTWA atau segala macam. Bebas aja sih gitu. Nanti mungkin kalau ada mau sesi ini nanti enggak sih, nanti Bang Nurdin japri aja kalau emang masih ada yang kurang lagi. Nggak apa-apa, buat aja, website itu juga penting sih. Banyak kan nanti pakai WordPress, nanti bakal ada kelasnya sendiri. Itu baik lagi ke Bang Akram. Mantap. Nah itu dia marketing S4 ya guys. Jadi menawarkan solusi. Barangkali ada lagi menanya soal tugasnya barangkali. Tugasnya simpel sih sebenarnya, bikin, kalau yang nggak punya brand berarti coba bikin brand fiktif aja, 1 feeds. Terus nanti kalian mencoba untuk merancang brand tersebut